Shalom, salam jumpa dalam kasih Kristus para pemirsa, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Kristus. Kita jumpa lagi di kesempatan ini melalui media Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan dalam perenungan firman Tuhan. Tentu harapan dan doa tidak hanya Bapak Ibu, para pemirsa yang setia tetap diberkati, dilindungi, terus ada dalam sukacita Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan saya baca menjadi dasar perenungan kita di hari ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur hari ini kami boleh jalani karena pertolongan dan berkat Tuhan. Kesempatan yang baik melalui media Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Untuk kesekian kalinya kami akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang terangkat dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kami sadari diri kami sebagai orang dosa Tuhan. Kami tidak mampu memahami firman-Mu dengan akal pikiran kami. Kami minta pertolongan kuasa Roh Kudus bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, tapi juga Bapak Ibu Saudara, para pemirsa, para pendengar yang telah memberi diri dan waktu untuk mendengar. Berkati kami semua supaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Dalam nama Yesus firman hidup kami mohon. Amin. Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, tapi saya akan membaca ayat yang ke-8 sebagai nas perenungan kita. Saya berharap Bapak Ibu saudara-saudara pemirsa akan membaca kelengkapan perikop ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Di kesempatan ini saya hanya membaca ayat 8 yang berkata-kata dalam perikop sebagai berikut. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Ayat 8. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Bapak Ibu saudara-saudara, para pemirsa, para pendengar Tabura Injil yang Kristus Yesus kasihi dan berkati. Tema dari atau perikop dari pembacaan ini adalah kesalehan yang palsu dan yang sejati. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Isinya perintah Allah kepada Nabi Yesaya untuk menegur, menyoroti umat Israel, umat Yahuda yang baru pulang dari pembuangan di Babylon. Mereka begitu menggebu-gebu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan, ibadah mereka, betul-betul mereka fokus untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya dan umat Tuhan. Ibadah melalui puasa yang mereka terus lakukan, ibadah memelihara, ibadah hari Sabat, dan banyak kegiatan-kegiatan rohani lain yang mereka lakukan. Dan itu menunjukkan bagaimana mereka sebagai orang-orang yang saleh. Mereka merasa bahwa dengan ukuran-ukuran seperti itu, dengan melakukan ibadah puasa, memelihara Sabat, dan melakukan aktivitas-aktivitas kerohanian sesuai dengan Taurat, maka mereka masuk dalam kategori orang yang saleh. Namun ternyata bagi Tuhan bukan cuma itu. Bukan cuma melakukan ibadah yang hanya berpusat kepada Tuhan. Mereka sembahyang 3 kali dalam sehari, jam 6, jam 12, jam 3, bahkan ada yang 7 kali. Mereka melakukan puasa 4 kali dalam setahun,
pada bulan keempat, 5, 7, dan 10. Tapi ternyata Tuhan mencela apa yang mereka lakukan sebagai indikator dari sebuah kesalehan. Dalam kaitan perikop ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, kesalehan yang palsu. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tuhan tidak mengindahkan ibadah puasa mereka. Lalu mereka protes kalau kita baca ayat 3. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan? Mengapa kami merendahkan hati dan engkau tidak mengindahkan kami? Menanggapi protes itu, Yesaya mengatakan bahwa Tuhan tidak memperhatikan puasa mereka. Karena ada hal yang mereka lakukan tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka selalu berpuasa, tapi mereka masih fokus pada urusan mereka sendiri. Mereka masih tetap memuaskan nafsu. Mereka masih tetap menindas buru-buru pembantu-pembantu, pelayan-pelayan mereka. Mengadakan permusuhan dengan sesama anak bangsa. Mereka masih bertengkar, mengadakan berbantah-bantah, berkelahi, memukul dengan tinju. Kalau kita baca ayat 3b sampai ayat 4. Makanya saya tanya, apakah cukupkah puasa itu dilakukan dengan menundukkan kepala seperti gelaga dan memakai tanda-tanda lahiriah kesedihan seperti membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Ternyata apa yang mereka lakukan itu bertolak belakang dengan hakikat dari puasa yang sesungguhnya mereka harus menenangkan diri, menjauhkan diri daripada hal-hal yang bersifat jasmani dan mereka fokus untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, puasa yang dilakukan hanya rutinitas rohani tanpa makna. Ini juga mengingatkan kita sebagai umat Tuhan di masa kini. Kadang-kala kita fokus dengan hal-hal yang ibadah-ibadah secara rutinitas. Tetapi ada hal yang kita lupa dalam peribadahan kita. Bahwa ada keseimbangan ketika kita datang menyembah Tuhan. Maka kita juga memperhatikan, kita juga melihat bagaimana dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan tetangga dan semua orang yang terkait dalam pelayanan kita. Sehingga kesalehan yang mereka agung-agungkan itu diterca oleh Tuhan. Dan itulah kesalehan yang palsu. Hal yang kedua yaitu kesalehan yang sejati kalau kita baca dari ayat 6 sampai ayat 7. Kesalehan yang sejati itu kesalehan yang ditunjukkan dengan melakukan ibadah yang baik dan benar. Ibadah bukan cuma rutinitas formalitas. Tapi ibadah itu harus berbanding lurus dengan perilaku kehidupan yang memuliakan Tuhan dan memperdulikan manusia. Memuliakan Tuhan dan memanusiakan manusia. Di dalam ayat 6 sampai 7 dikatakan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara pemirsa yang kekasih, ada 4 kata kunci yang Yesaya kemukakan kepada Israel. Membuka belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk atau beban. Jadi kata membuka, melepaskan, memerdekakan dan mematahkan segala macam beban yang menindas umat Tuhan. Kepada kita juga Tuhan minta agar hidup peribadahan kita yang kita lakukan setiap minggu, setiap hari ada dalam suatu hubungan yang benar dan nyata dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Biarlah kita juga meringankan beban orang-orang yang sedang menderita. Kita juga patahkan semua pengikat-pengikat yang membelenggu kehidupan manusia. Kita juga mampu membagi makanan kepada mereka yang tidak punya makan. Kita beri tumpangan. Kita beri perhatian, berikan pakaian juga kepada orang-orang yang tidak punya pakaian. Ibadah kepada Tuhan dan manusia. Ibadah yang ada keseimbangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesalehan yang sejati ini kita temukan dalam Alkitab. Dalam Alkitab dikatakan ada 3 orang. Kalau kita baca dalam Ayub pasal 1 ayat 1. Dikatakan di sana bahwa Ayub adalah orang saleh. Tapi juga Yusuf dan Nuh
Ayub kenapa dikatakan saleh? Karena dia bersikap jujur, takut Allah, menghormati Allah. Dia menjauhi kejahatan. Ayub tidak membuka sedikit pun celah terhadap dosa dalam hidup keluarganya. Tiap hari dia mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Karena dalam hatinya dia tahu bahwa dia sebagai manusia dosa, tapi juga anak-anaknya pasti melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi tiap hari dia selalu berdoa, mempersembahkan korban bakaran, dan dia berdoa kepada Tuhan supaya keluarganya, anak-anaknya senantiasa mendapat kekuatan untuk memulihkan hidup mereka. Nah, Ayub bukan hanya dalam keadaan aman saja dia setia kepada Tuhan. Kesalehan Ayub itu dalam keadaan aman dan dalam keadaan tidak aman. Ketika dia kehilangan semua harta, kehilangan anak-anak, dia kehilangan semua anak, dia sakit yang parah, dia tetap memuji Tuhan atas penderitaan yang terjadi. Itulah kesalehan yang sejati. Oleh karena itu kita pun diminta sebagai orang-orang percaya, mari kita hidup dalam ibadah kita. Kita tidak hanya cuma fokus pada hal-hal yang bersifat rutinitas, tapi kita juga mau membangun satu hubungan yang baik-baik dalam hidup bergereja. Kita ada dalam lingkungan gereja, disiplin gereja, tapi juga setelah kita keluar dari lingkungan gereja, di tengah masyarakat, di tengah keluarga, di tengah tempat di mana kita bekerja. Maka bagian yang ketiga, ada berkat dari kesalehan yang sejati. Kita baca ayat 8-12. Jika puasa atau ibadah sebagai tindakan lahiriah tanpa disertai pemurnian hati dan tindakan yang mencerminkan kasih sejati, hukuman Allah atas kesalahan bangsa Israel masih tetap akan ditimpakan. Namun sebaliknya, Tuhan menyatakan apabila puasa ibadah sungguh-sungguh dilakukan dengan pemurnian hati, maka ada janji berkat Tuhan bagi umat Israel. Pada ayat 8-12 dikatakan di situ, terang dari Tuhan akan bersinar. Luka hati akan disembuhkan. Kehidupan bangsa itu akan dipulihkan. Tuhan akan menyertai mereka. Itu adalah janji-janji berkat ketika umat Israel setia dalam peribadahan atau setia dalam kesalehan mereka. Pertanyaan bagi kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen yang percaya Kristus, yang percaya Tuhan, sejauh mana ibadah kita mendarat, mengubah dan menggerakkan semangat kita untuk 4 hal yang Yesaya sebut, membuka, melepaskan, memerdekakan, dan mematahkan segala macam beban yang menindas umat Tuhan sama kita. Sejauh mana ibadah kita kepada Tuhan itu berdampak positif terhadap hidup orang lain. Dan hidup kita, karena ukuran hidup saleh atau hidup rohani tidak cukup hanya dilihat dari keaktifan kita dalam gereja. Justru bagaimana pula hidup kita di luar gereja dalam hubungan kita dengan orang lain. Jadi kita harus mampu membaharui hidup kita, membaharui ibadah kita yang mungkin selama ini belum berkenan kepada Tuhan. Kita harus menyeimbangkan apa yang kita berikan kepada Tuhan, juga kita seimbangkan dengan hidup berdampingan dengan sesama manusia sebagaimana hukum Tuhan, hukum kasih. Yang pertama, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan. Tapi pada hukum yang kedua yang sama dalam mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Kita harus menjadi seorang history maker, artinya membuat yang tidak ada menjadi ada. Dan kita juga mampu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Supaya hidup kita terus ada dalam satu persekutuan untuk senantiasa mencari Tuhan. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Saya akan berdoa bagi para pemirsa dan kita sekalian. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Bapa di dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kesalehan yang palsu dan kesalehan yang sejati. Dan ketika kami hidup dalam kesalehan yang sejati, dalam ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan itu akan menjadi bagian kami. Kami mampu menjadi berkat bagi orang lain. Ibadah kami juga mempunyai dampak untuk kehidupan kami, tapi juga kehidupan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kiranya sempurnakan firman-Mu dalam ketidaksempurnaan yang hamba
sampaikan di kesempatan ini. Biarlah firman-Mu selalu menjadi bagian yang utuh, yang pokok dalam hidup kami. Dan Tuhan terus memberkati semua kami, Bapak, Ibu, saudara-saudara pemirsa yang setia, tapi juga kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pendeta, guru jemaat, guru Injil, penatua Syemasi yang selalu dalam hidup keseharian untuk memberitakan Injil, memberikan kekuatan dan hikmat, mengajarkan kami supaya ibadah yang kami lakukan itu benar-benar ibadah yang berfokus pada Tuhan, tapi juga menyeimbangkan dengan bagaimana komunikasi kami dengan sama manusia. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, sempurnakan firman-Mu bagi kami sekalian. Memberkati setiap Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang setia mengikuti perenungan demi perenungan. Kami juga berdoa khusus bagi Bapak Ketua Klasis GKI Yapen Selatan dan seluruh jajaran yang selalu memfasilitasi kebijakan pekabaran Injil. Kami berdoa khusus bagi saudara-saudara anak-anak muda yang punya kemampuan khusus untuk menyelenggarakan acara ini. Tuhan memberkati, beri hikmat, beri kekuatan, kemampuan, kesehatan, berkati hidup pribadi keluarga mereka, supaya melalui apa yang mereka miliki, kemampuan mereka, nama Tuhan boleh diperdengarkan bagi banyak orang. Kami ingat orang-orang susah, anak piatu, tim piatu, janda, duda. Tuhan tolong kehidupan mereka, Kau hadir dalam pergumulan mereka. Kami juga berdoa bagi COVID-19 yang masih terus merebak, walaupun begitu mengalami perubahan-perubahan dari hari ke hari. Kami minta kuasa Tuhan terus ada dalam kehidupan kami, terutama beri hikmat, akal budi bagi para pemimpin, tapi juga hamba Tuhan yang setia berdoa dan membawa pergumulan-pergumulan umat-Mu kepadamu Tuhan. Kiranya jawab itu dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa, berkati hidup kami hari ini dan ke depan. Ampunkan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan, demikian perenungan kita di saat ini. Ikuti terus perenungan melalui Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan memberkati kita.